Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rainal Ponamon. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan materi yaitu mengenai sakramen baptisan dan baptisan anak. Jadi kita mulai, yaitu pertama, sakramen baptisan. Baptisan adalah merupakan salah satu ajaran gereja yang paling prinsipil dalam konfesi gereja-gereja, yang ditegaskan adanya 3 ciri khas gereja yang benar, antara lain apabila dilaksanakan pemberitaan firman Tuhan yang murni dan benar, apabila berlangsung pelayanan sakramen yakni baptisan dan perjamuan kudus, apabila masih dijalankan hukum siasat gereja yang didasarkan atas kasih Kristus untuk melindungi kemurnian kehidupan warga gereja, serta menjaga pemberitaan firman yang benar. Karena baptisan merupakan ajaran dan dogma gereja yang sangat prinsipil, maka wajib diketahui, dipahami, dimengerti, dan dihormati oleh setiap orang percaya bahwa baptisan adalah ajaran dan dogma atau ketentuan masing-masing denominasi gereja yang dirumuskan berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan imannya terhadap kenyataan Allah sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, setiap warga gereja yang percaya harus memegang teguh ajaran itu dengan sungguh-sungguh. Lanjut, kita masuk pada pengertian baptisan. Istilah baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptisma, merupakan kata benda yang berbentuk nominatif tunggal neuter yang diartikan dengan kata baptisan. Secara etimologi, kata ini berasal dari kata bab yang berarti mandi atau masuk ke dalam air. Menurut KBBI, baptisan adalah penggunaan air untuk penyucian keagamaan, khususnya sebagai penerimaan seorang ke dalam agama Kristen. Hal ini ditetapkan oleh Kristus yang sendiri memiliki kekuatan untuk melembangkan sakramen yang tepat, tanda, segel, janji, dan sarana kasih karunia terus-menerus wajib pada semua orang Kristen. Teologi Wesley mengatakan baptisan dibentuk oleh pemahaman dasar tentang keselamatan sebagai pembaharuan dari gambar Allah dalam manusia. Baptisan menurut pemberitaan Alkitab, yaitu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, baptisan Yohanes Pembaptis. Adapun ciri khas dari baptisan Yohanes adalah pertama, berpusat di Sungai Yordan. Karena pelaksanaannya di Sungai Yordan, maka ada kemungkinan besar baptisan ini dilakukan dengan cara menyelamkan. Kedua, dilakukan kepada orang-orang dewasa. Hal ini jelas dari pemberitaan Injil-Injil sinoptis, khususnya Lukas, yang menggambarkan bahwa banyak orang dari kota pergi ke Sungai Yordan untuk melihat Yohanes Pembaptis. Ketika maksud dan tujuan pelaksanaan baptisan Yohanes Pembaptis adalah untuk pertobatan. Dan yang bagian kedua menurut Markus 16 ayat yang ke-6. Yesus sendiri berkata demikian, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa syarat untuk memperoleh keselamatan harus dengan percaya dan dibaptis. Jadi tidak cukup hanya percaya, berbuat baik, beragama dengan tekun tanpa dibaptis. Yang ketiga, baptisan sesudah masa kebangkitan Yesus. Adapun beberapa pemberitaan Perjanjian Baru mengenai baptisan sesudah masa kebangkitan Yesus, antara lain dalam kitab Matius 28 ayat 9, baptisan untuk semua orang, Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39, baptisan untuk anak-anak, Kisah Para Rasul 2 ayat 41, semua kalangan dibaptis, kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 36-38, baptisan sida-sida, Kisah Para Rasul, baptisan dalam penjara. Yang terakhir, dari baptisan Yohanes di Sungai Yordan hingga gereja-gereja Kristen dewasa ini. Baptisan yang Yohanes lakukan pada Sungai Yordan semakin bergeser dan semakin berpindah. Hal ini sangat nyata dalam Kisah Para Rasul
2 ayat 38 sampai 39. Sampai kepada gereja-gereja kita masa kini. Terbentuklah berbagai cara dan pola baptisan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Atas dasar iman, kepercayaan, dan pengakuan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Anak Allah dan Roh Kudus. Tadi maka seseorang dapat menerima janji anugerah Allah melalui baptisan dengan cara sebagai berikut: baptis selam, baptis siram, baptis percik, dan baptis campuran. Arti dan makna baptisan secara teologis dogmatif, yaitu dibagi dalam 6 bagian. Yang pertama, bersifat lambang atau simbol penyucian. Di dalam lambang dan simbol itu ada suatu proses dan peristiwa rohani yang sangat indah sekali. Sebagaimana air dipakai untuk membersihkan atau mensucikan seseorang, demikianlah pembaptisan. Itu merupakan upacara kudus yang bertujuan untuk membersihkan manusia dari segala dosa dan dari kejahatan di hadapan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 disebut demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Atas dasar nats itu, maka kita percaya bahwa dalam baptisan kita memperoleh anugerah pertobatan, pengampunan dosa, dan karunia Roh Kudus. Yang kedua, salah satu sakramentum. Sakramentum artinya benda kudus, suci, perbuatan kudus, rahasia suci. Istilah itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sacram, sama dengan taruhan atau jaminan. Sacram adalah merupakan uang jaminan atau tebusan dalam suatu perkara. Bagi orang Batak, hal ini disebut sebagai sikroam, yang diartikan sebagai awal daripada janji keselamatan. Tetapi bukan sampai di sini saja, tapi masih ada yang perlu kita lunasi, yakni berbuat baik sebagai tanda-tanda keselamatan yang telah kita peroleh dari Yesus Kristus. Inilah konsekuensi keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Itulah keselamatan yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus akan diterima secara sempurna oleh orang percaya melalui mahkota kemuliaan bersama Yesus Kristus. Dan yang ketiga, baptisan merupakan tanda meterai, cap, stempel, atau segel keselamatan. Baptisan itu merupakan meterai keselamatan dari Allah sekali dan untuk selama-lamanya, berdasarkan Roma 6 ayat yang ke-10. Nats ini memberikan dua makna rohani daripada baptisan. Pertama, kita telah turut mati dalam kematian Kristus. Kedua, kita turut bangkit, hidup kembali dalam kebangkitan Kristus. Orang yang dibaptis bukan hanya dibaptis atau diselupkan ke dalam Kristus, melainkan juga dibaptis ke dalam Roh Kudus. Baptisan juga disebut baptisan di dalam Roh. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus, yang terdapat dalam Markus 1 ayat 8. Dari sini jelaslah bahwa ada hubungan antara meterai dan karunia Roh Kudus. Efesus 1 ayat yang ke-13. Oleh karena itu, dalam Efesus 4 ayat 30 disebutkan bahwa Roh Kudus telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Semua ini menunjukkan dengan jelas bahwa Roh Kudus yang menjadi jaminan bagian kita itu dikaruniakan kepada kita sebagai tanggung jawab. Bagian kita yang dikaruniakan pada hari penyelamatan itu pasti akan dikaruniakan. Dan yang keempat adalah baptisan adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang dimaksudkan adalah untuk memberikan karunia atau berkat ilahi berupa jaminan keselamatan manusia yang percaya di dalam Yesus Kristus berdasarkan perintahnya. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 sampai 18. Perintah itu meliputi pekabaran Injil kepada segala makhluk dan suruhan membaptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan yang kelima, baptisan merupakan perubahan status. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20 dikatakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa
Anak dan Roh Kudus. Pengkabaran Injil apabila diterima oleh manusia akan mengarahkan kepada baptislah. Itu artinya harus ada perubahan status. Verkui mengatakan apabila seseorang budak dengan pembaptisan proselit, maka statusnya akan berubah dan ia dari seseorang budak menjadi orang yang bebas. Pembaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus berarti suatu pengukuhan peralihan dari perbudakan dosa dan maut dan kuasa-kuasa gelap ke suasana kerajaan mesianis. Menurut Verkui, pentingnya arti dan makna baptisan bagi orang percaya ialah suatu pembebasan, peningkatan status, dan kelepasan seseorang dari tangan iblis. Kita bukan lagi budak dosa yang harus tunduk dan patuh sepenuhnya kepada iblis. Konsekuensinya orang yang sudah dibaptis harus hidup baru, lepas dari segala kebejatan yang selama ini dikendalikan oleh perbudakan dosa. Yang keenam, baptisan sebagai sarana anugerah. Menurut Matius 28 ayat ke-19, orang bisa menjadi murid Yesus melalui baptisan. Dan dalam Markus 16 ayat 16 tertulis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengan iman keselamatan diterima, dan dengan ketidakberimanan keselamatan ditolak. Karena itu baptislah. Baptisan pastilah merupakan sarana untuk menawarkan keselamatan kepada manusia. Baptisan juga melahirkan kita kembali dengan menumbuhkan iman yang berpegang pada pengampunan yang telah dijanjikan. Kita dilahirkan kembali dengan air dan roh, maka kehidupan rohani yang baru bekerja dalam diri kita, yaitu iman. Dalam baptisan kita dibangkitkan bersama Kristus melalui iman kepada karya kuasa Allah. Kita lanjut, yaitu mengenai baptisan anak-anak. Anak-anak dibaptis agar memperoleh karunia Roh Kudus. Pada masa Perjanjian Lama, Allah tidak memberikan janjinya hanya kepada orang dewasa saja, karena anak-anak Israel pun menerima janji Allah dan karenanya menerima tanda perjanjian. Apakah Perjanjian Baru menyatakan secara jelas bahwa anak-anak orang percaya termasuk jemaat Kristus dan bahwa janji pengampunan dosa berlaku juga bagi mereka? Mari kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Di situ Rasul Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi, ayatnya yang ke-22, yaitu umat perjanjian Allah yang hidup pada masa itu. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji apakah yang dimaksudnya? Bagian ini secara jelas, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menunjukkan kepada janji pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Rasul Paulus pun memandang anak-anak orang percaya sebagai anggota-anggota jemaat Kristus. Misalnya dalam Efesus 1 ayat 1 dikatakan, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Selanjutnya dia juga berbicara secara khusus kepada anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat yang ke-1. Hal ini terjadi hanya oleh karena Allah telah mengikatkan dirinya kepada mereka dan memberikan janji pengampunan dosa serta Roh Kudus kepada mereka. Jadi anak-anak ini telah diangkat ke dalam perjanjian oleh karena kasih karunia-Nya. Dengan demikian kita melihat bahwa baptisan anak-anak bisa diterima sebagai perintah Tuhan Allah dalam firman-Nya. Perintah ini memang tidak tersurat dalam salah satu nats, melainkan tersirat dalam perjanjian Allah dengan bangsanya, dengan umatnya. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa baptisan anak-anak merupakan hal yang sangat penting, sebab semua hal yang diperintahkan Allah merupakan hal yang penting bagi kita. Ada beberapa hal penting berkenan dengan ajaran Alkitab mengenai baptisan anak ini sebagai berikut. Yang pertama, dalam baptisan anak ini jelas terlihat bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, melainkan Tuhanlah yang telah memilih kita. Dalam karya pelepasannya, Allah senantiasa berjalan di depan manusia. Sekalipun kita mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dalam Nats Efesus 2 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi, baptisan bukan satu tanda dan meterai kepercayaan kita, melainkan tanda meterai janji-janji Allah. Tentang anak-anak orang percaya yang menerima tanda perjanjian ini, menekankan pertanggungjawaban orang tua untuk mendidik anak mereka untuk takut akan Tuhan. Pendidikan yang baik akan mendorong anak-anak sehingga semakin mereka tumbuh, semakin membalas kasih Allah dengan kasih kepercayaan mereka. Tanda baptisan merupakan memperlihatkan bahwa anak-anak telah menerima segala janji Allah, sekaligus harus memenuhi tuntunan perjanjian itu. Jika setelah mereka beranjak dewasa dan kemudian tidak percaya, maka mereka sendiri telah memutuskan perjanjian itu. Sebagai orang yang mengingkari perjanjian, mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Seorang yang telah dibaptis sejak kecil boleh melihat kasih Allah yang memberikan janji-janjinya itu. Jika dalam pertumbuhannya dia mulai percaya, tetapi ada pergumulan dengan dosa-dosanya dan keraguannya, maka dia mendapatkan topangan yang kuat oleh karena baptisan anak yang diterimanya. Karena Tuhan Allah telah berfirman kepadanya pada waktu masih kecil, "Engkaulah anakku, aku senantiasa akan membasuh dosa-dosamu dalam darah Kristus." Oleh sebab itu, itulah setiap orang percaya dapat mengangkat kepalanya. Oke, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya, yaitu mengenai materi baptisan dan juga baptisan anak. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih dan shalom.